kepada semuanya. Salawat dan salam semua terlimpah tercurah pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabat-sahabatnya, juga seluruh pengikutnya hingga zaman nanti. Ma'asal muslimin rahimakumullah. Allah mempunyai ayat-ayat kebesarannya, baik ayat yang disebut ayat kauniyah maupun qauliyah. Ayat kauniyah adalah ayat-ayat yang Allah paparkan, Allah munculkan dan kita bisa lihat setiap saat, setiap waktu yang ada di dunia, baik yang kita alami maupun yang hanya kita lihat atau terjadi orang lain. Itu ayat kauniyah atau terjadi pada alam semesta. Ada ayat kauliyah. Ayat kauliyah adalah yang termaktub dalam Al-Quran dari suratul Fatihah sampai surat An-Nas. Itu ayat kauliyah Allah. Tentunya dalam asbabun nuzul Allah menurunkan firman-Nya dalam ayat-ayat qauliyahnya sesuai dengan kasus-kasus yang terjadi atau sesuai apa yang dialami Rasulullah SAW penerima wahyu. Ayat qauliyah. Nah, ayat qauliyah ini sering kita baca. Bahkan dalam salah satu ayat qauliyah menjadi rukun dalam sholat kita, yaitu surah Al-Fatihah. Itu menjadi rukun. Maka orang yang sholat tapi tidak membaca suratul Fatihah, maka tidak sah sholatnya karena rukun. Harus dibaca. Dari sekian ayat-ayat qauliyah Allah, ada ayat qauliyah yang disebut dengan surat Ar-Rahman. Bapak Ibu bisa lihat, surah Ar-Rahman itu surah yang ke-55. Kategori surah Makkiyah, terdiri dari 78 ayat. Dalam surah Ar-Rahman ini ada satu ayat yang sangat fenomenal, yang diulang sebanyak 31 kali. Sebanyak 31 kali. Apa ayat yang diulang berkali-kali itu? Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ada kata istifham. Allah bertanya, maka nikmat Tuhanmu yang mana lagi yang kau dustakan? Menurut Imam Suyuti dalam tafsir Jalalainnya, beliau ini mengandung makna bahwa ada ketetapan tahrir, ketetapan hukum dari Allah untuk mengakui bahwa nikmat yang Allah berikan kepada kita itu sangat banyak sekali. Sampai ditanya berkali-kali. Nikmat yang Allah berikan kepada kita sangat banyak sekali yang kita rasakan. Cuma kadang-kadang karena nikmat itu sering kita rasakan, kita lupa mensyukurinya. Karena di kita nih, negaranya tropis, ada 2 musim hujan dan kemarau. Kita ketemu hujan, Pak, di kita. Ada hujan, kita lari, betul. Tak kebasahan. Nanti Bapak kalau Allah kasih rizki bisa haji atau umroh, pas di sana musim hujan, itu pemandangannya berbeda. Orang-orang Timur Tengah itu kalau hujan, dia keluar rumah. Ja'a rahmatullah. Dia bilang itu, ini datang rahmatnya Allah. Datang rahmat Allah. Allahumma sayyiban nafi'an. Semoga hujan ini mendapat manfaat air hujan ini. Kenapa? Dia begitu langka. Jarang. Di kita sering-seringnya hujan bukan disyukuri.
Gerutu, hujan lagi. Dia ngomong begitu. Hujan lagi. Pagi-pagi mau berangkat hujan. Begitu. Padahal itu nikmat Allah, rahmat Allah. Orang Jawa nyebutnya jawuh. Siapa orang Jawa? Jawuh. Singkatan dari Ja'a Rahmatullah. Itu cocologi itu. Datang rahmatnya Allah. Karena air itu rahmat Allah. Semua hewan melata itu Allah ciptakan dari air. Kita bisa kurang makan tuh bisa hidup, tapi kurang air belum bisa hidup. Makanya al-ma hayyun. Air itu kehidupan. Cuma karena sering muncul, sering turun di kita kurang pandai mensyukurinya. Padahal itu rahmat Allah. Rahmat Allah. Dalam surah Al-Mulk tuh ayat terakhir, kalau seandainya Allah menurunkan atau menahan air tidak keluar dari perut bumi, apa yang terjadi? Tidak ada kehidupan. Ghauron pamas dalam surat Al-Mulk diceritakan. Nah, Ar-Rahman, yang kita coba artikan. Ar-Rahman, saya bacakan. Allah yang Maha Pengasih. Allamal Quran, telah mengajarkan Al-Quran. Allah mensifati dirinya mengajarkan kepada manusia Al-Quran. Khalaqal insan, Allah yang menciptakan manusia. Allamahul bayan, dia mengajarinya pandai menjelaskan. Sebagian masih menjelaskan pandai berbicara. Wan najmu wasyajaru yasjudan, tumbuh-tumbuhan, yang tumbuhan itu yang sifatnya tidak mempunyai batang keras, yang merambat, itu disebut an-najm. Tumbuh-tumbuhan, seluruh tumbuh-tumbuhan. Wasyajar, seluruh pohon-pohon yang keras, punya pohon keras, apa mangga, durian, semua. Wan najmu wasyajaru yasjudan, semuanya tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan, matahari dan bulan beredar sesuai dengan perhitungan. Artinya apa? Adanya Qamariyah, Samsiyah itu kan ada peredaran matahari dan bulan. Itu jadi perhitungan pergantian waktu hilal, itu ada ru'yah, ada hisab. Di situ beredarnya. Was-sama rafa'aha wa wada'al mizan. Alla tatghaw bil mizan. Supaya apa? Supaya kalian tidak melampaui batas timbangan, ukuran. Wa aqimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan. Tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan jangan kamu mengurangi timbangan itu. Allah sampaikan kepada kita dalam firman-Nya bahwa hidup ini kita harus punya ukuran keseimbangan. Imam Suyuti menjelaskan antara jalalannya bahwa yang disebut mizan itu tidak hanya sekedar mizan timbangan yang kita lihat, yang kita bisa kalibrasi sekilo sekian, tidak begitu. Artinya keadilan, keseimbangan hidup yang kita lalui dan kita rasakan. Contoh, kita seorang ayah
itu harus adil dalam menimbang, memutuskan, memperlakukan semua anak-anak kita. Kita sebagai seorang suami juga begitu. Harus adil memberikan hak dan kewajiban kepada istri kita. Kita sebagai karyawan sama juga. Tidak boleh mengurangi timbangan keseimbangan. Tidak boleh mengurangi ketimbangan keseimbangan itu. Allah tatghaw fil mizan wa aqimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan. Saking banyaknya nikmat untuk kita harus berbuat adil memperlakukan nikmat itu. Kita enggak qis, tidak bisa menempatkan keadilan kalau kita tidak bisa memperlakukan waktu yang Allah berikan kepada kita. Kapan waktu bekerja, kapan waktu harus menyembah Allah, beribadah. Harus seimbang. Sama juga. Kita tidak boleh mengingkari nikmat Allah dengan apa? Nikmat dan peringatannya. Tidak boleh kita murung terus, tidak boleh. Kita harus adil melakukan diri kita. Tidak boleh juga ketawa terus, tidak. Tidak boleh. Apapun yang terjadi. Karena itulah kita melakukan bahwa al-qist, mizan, diperlakukan dengan adil. Wal arda wada'aha lil anam. Dan Allah bentangkan bumi lil anam. Untuk siapa? Untuk manusia, untuk binatang, semuanya yang ada di muka bumi. Allah ciptakan tumbuh-tumbuhan, sayur-sayuran, buah-buahan. Untuk siapa? Manusia. Dan seluruh makhluk yang ada di atas bumi. Kita lihat cacing. Cacing akan mencari konsumsi dia yang dicari. Dan Allah sediakan. Kita lihat apa? Binatang apa? Semut atau cicak. Dia ada makan sendiri. Allah ciptakan. Wal ardu wada'aha fiha fakiyatu wan nahlu dzatul aqmam. Padanya terdapat buah-buahan dan pohon kurma yang mempunyai kelopak mayang. Kalau di kita, di atas bumi itu ada beraneka macam berbuah-buahan. Rambutan, mangga, duren, apa saja. Allah kasih itu. Wal habbudul asfi war raihan. Ada biji-bijian yang berkulit dan bunga-bunga yang harum baunya. Saya kemarin kedatangan tamu, kakaknya Pak Sukri. Saya berpikir ini surat Ar-Rahman. Beliau pengusaha yang menghasilkan minyak dari serai, daun serai. Ini waraihan. Allah ciptakan tumbuhan yang diproses menjadi baunya enak, raih, wangi. Allah ciptakan kayu cendana. Allah ciptakan kayu cendana yang harganya ada kayu gaharu, yang harganya luar biasa. Coba, apa saja Allah kasih buat kita manusia. Maka ujungnya apa? Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Ditanya sama Allah gitu. Kata istifham, ditanya sama Allah. Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhanmu manakah yang kamu dustakan, wahai jin dan manusia? Nikmat apa yang kita dustakan? Begitu banyak. Ini baru ada di bumi, Pak. Yang kita rasakan, yang kita lihat, dan itu diperuntukkan untuk kita manusia. Maka dalam hadis, dalam kitab Tafsir Jalalain itu, yang diriwayatkan oleh Jabir
Ruya an Hakim an Jabir qala, tatkala Rasulullah SAW membacakan surah Ar-Rahman sampai selesai, membacanya itu di depan para sahabat. Tatkala sahabat mendengar Rasulullah membaca surah Rahman, ada ayat fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban diulang sebanyak 31 kali. Dan sahabat nggak ada yang jawab. Nggak ada yang jawab. Sampai Rasul terus kayak marah gitu. Apa kata Rasul? Mali arakum sukutan. Saya bacakan kalian surat Ar-Rahman. Di ayat disebutkan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Kok kalian diam aja semuanya? Kok kalian diam semuanya? Kata Rasulullah, lal jinnu kanu ahsana minkum raddan. Sungguh jin saja saya bacakan surat Ar-Rahman, ada ayat fabi ayyi ala'i rabbika, itu lebih baik daripada kalian. Kenapa? Dia menjawab. Dia menjawab. Apa kata jawaban jin tatkala didengarkan surat Ar-Rahman? Kata jin menjawab, qalu, katanya, wala bi syai'in min nikmatika rabbana, wala bi syai'in min nikmatika rabbana nukadzib falakal hamd. Tatkala Rasulullah SAW sampaikan fabi ayyi ala'i rabbikum tukadziban, maka nikmat Tuhan mana lagi kau dustakan? Maka jin menjawab, wala bi syai'in, ya Allah, tiada sesuatu nikmat-nikmat, wala bi syai'in min ni'amika, tidak sesuatu dari nikmat-nikmatmu ya Rabb, nukadzib, yang aku dustakan, walakal hamd, segala puji bagimu ya Rabb. Itu jin. Rasul marah tatkala sahabatnya dibacakan surat Ar-Rahman sampai ayat fabi ayyi ala'i rabbikum berulang 31 kali, dia diam aja. Jin saja, jin katanya. Dibacakan itu dia memuji Allah. Wala bi syai'in min nikmatika rabbana nukadzib falakal hamd. Maka kalau kita mendengar ada imam atau bapak sedang membaca atau mendengar surah itu dibaca sampai kata ayat fabi ayyi ala'i rabbikum tukadziban, maka jawab wala bi syai'in min nikmatika rabbana nukadzib falakal hamd. Itu hadis dari Imam Jabir dalam kitab Jalalain. Dan itu nanti akan diulang. Nah, nikmat Allah, masya Allah. Kadang-kadang kita itu kurang mensyukuri nikmat. Makanya nikmat itu harus disyukuri setiap saat. Kenapa kita bangun tidur disuruh mengucapkan doanya setelah tidur? Alhamdulillah ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Kita habis makan alhamdulillah ta'ala wa saqana wa ja'alna muslimin, karena menghargai nikmat Allah. Coba bapak yang punya anak, walaupun anak itu kadang-kadang belum sesuai dengan apa yang kita harapkan, syukuri. Bayangkan mereka yang sudah nikah bertahun-tahun tidak punya anak. Ya kan? Bapak punya istri, walaupun mungkin belum sepenuhnya bisa melayani bapak, syukuri. Banyak di antara kita belum punya istri. Atau punya istri, istrinya berpulang duluan. Atau cerai. Ibu itu banyak nikmat. Bapak punya kerjaan, bersyukur. Banyak di antara kita yang harus kena PHK atau nggak dapat kerjaan. Oh, nikmat itu banyak sekali. Maka fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, kita jawab wala bi syai'in min ni'amika rabbana nukadzib. Ya Rabb, tiada ada nikmat, sesuatu nikmat darimu yang aku dustakan, yang kami dustakan. Falakal hamd. Untukmu ya Rabb segala puji dan syukur. Demikian Bapak sekalian sampai ayat 13. Nanti kita lanjutkan lagi di ayat berikutnya, di kesempatan berikutnya tentang surat Ar-Rahman ini. Yang jelas surat Ar-Rahman mengajak kita mensyukuri seluruh nikmat-nikmat, baik nikmat yang kita rasakan, yang kita lihat, yang kita alami,
ayat kauniyah Allah, ayat kauniyah Allah, baik yang kita lihat atau yang kita alami atau dialami orang lain atau terjadinya fenomena. Semoga Allah limpahkan hidayah petunjuknya buat kita semuanya, bisa mentadabburi, memahami, mempelajari Al-Quran, sehingga Al-Quran benar-benar ada di dalam kehidupan kita. Semoga Allah limpahkan taufik, pertolongan, hidayah petunjuknya dalam menjalani sisa umur yang Allah berikan ini. Allah berikan petunjuk terbaik sampai Allah panggil menghadapkan, sampai Allah panggil kita semuanya menghadapnya. Dalam husnul khatimah. Ala dini al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'al lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa qalban khashi'an wa lisanan dzakira wa amalan salihan mutaqabbala wa rizqan halalan tayyiban kafiyyan mubarakan wa shifaa'an min kulli da' bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Allahumma hasin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min hisyid dunya wa adzabil akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.